Recording in progress. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rene Gina. Jadi pada tugas Maya keempat ini, saya akan membahas mengenai fungsi ataupun function yang ada di dalam JavaScript. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu declaring function ataupun deklarasi fungsi. Jadi, fungsi ini merupakan bagian penting dalam bahasa pemrograman yang dimana tanpa kita sadari sebelumnya kita sudah menggunakan fungsi, contohnya itu log ataupun console log. Nah, fungsi ini sama seperti fungsi di dalam matematika, yang dimana di dalam pemrograman juga digunakan untuk menghasilkan output berdasarkan input tertentu. Ini tuh contohnya input, lalu fungsi, dan menghasilkan output. Fungsi juga bisa digunakan sebagai blok kode ataupun prosedur yang dapat digunakan secara berulang, yang dimana blok logika tersebut dieksekusi ketika variabelnya dipanggil. Nah, fungsi itu memiliki struktur yang sama, yang dimana fungsi sama-sama dideklarasikan dengan keyword function dan nama fungsinya. Jadi, nama fungsi itu selalu diikuti dengan tanda kurung tanpa spasi. Contohnya seperti berikut, dapat kita lihat bahwa multiple ini merupakan nama fungsi, sedangkan return 5 kali 5 ini merupakan kode yang akan dieksekusi. Nah, terkadang di dalam tanda kurung itu kita membutuhkan tambahan informasi. Nah, tambahan informasi ini itu dinamakan dengan parameter. Parameter merupakan data yang digunakan pada fungsi untuk diproses di dalamnya. Sebagai contoh, fungsi console log dapat menerima argumen berupa string ataupun data lain untuk ditambahkan ke konsol. Jadi contohnya itu seperti berikut. Ada multiply. Ini kan tadi multiply itu nama function. Nah, yang ada di dalam tanda kurung ini, itulah yang dinamakan dengan parameter. Yaitu A dan B ini, itu adalah parameter. Nah, apa sih parameter itu? Jadi, parameter merupakan variabel yang didefinisikan sebagai input dari sebuah fungsi. Contohnya tadi, ini seperti yang sudah dijelaskan di slide di atas. Nah, jadi parameter itu adalah ini, A dan B itulah parameter. Nah, bagaimana dengan argumen? Argumen merupakan nilai ataupun ekspresi yang dimasukkan ke dalam fungsi. Jadi, 3, 4 ini itulah nilainya. Nah, setelah kita membuat fungsi dan argumen ke dalam program kita dapat memanggilnya dengan menuliskan nama fungsi tersebut diikuti dengan tanda kurung dan memasukkan argumennya. Seperti berikut, ini contohnya fungsi dengan nama fungsinya ada greeting, lalu ditampilkan dengan console log good morning. Nah, di sini untuk memanggilnya kita Recording in progress. Nah, setelah kita membuat parameter dan argumen, kita dapat memanggilnya dengan cara menuliskan nama fungsi diikuti dengan tanda kurung dan memasukkan argumen di dalamnya. Seperti contoh berikut ini, itu ada fungsi greeting lalu ditampilkan dengan console log good morning. Di sini untuk memanggilnya kita harus menuliskan nama fungsinya yaitu greeting. Ketika fungsi ini dipanggil, maka output yang keluar adalah good morning. Nah, untuk menambahkan parameter pada fungsi, maka kita harus menambahkan variabel di dalam tanda kurung fungsi. Namun, variabel tersebut tidak memerlukan keyword var, let, ataupun const untuk deklarasinya. Contohnya, contoh greeting itu seperti berikut. Nah, di sini untuk membuat kodenya, kita buka dulu Visual Studio Code kita. Di sini sebelumnya saya sudah membuat file baru dengan berekstensi JS. Di sini boleh kita coba, misalnya kita deklarasikan dulu fungsinya. Kita buat function. Lalu kita buat function root. Kita beri ini this, lalu size. Nah, di dalam function ini kita bisa
mendeklarasikan atau membuat suatu statement, yaitu statement if else. Di sini kita buat statement if, lalu kita masukkanlah si size tadi. Size-nya, misalnya kita masukkan dia di, kita tutup kurung, lalu kita panggil menggunakan console log. Nah, di sini kita buatlah perintah yang ini kita masukkan. Nah, jadi dia kalau misalnya kondisi if-nya terpenuhi, maka kita masukkan di sini. Misalnya size big terpenuhi, kita masukkan di sini melon, misalnya. Lalu setelah itu kita, maaf, di sini harus menggunakan bukan tanda itu, kita buat sini melon, melon. Lalu kita panggil, kita masukkanlah dia taste. Nah, di sini dapat kita beri tanda seru. Jangan lupa untuk membuat titik komanya. Selanjutnya di sini bisa ditambahkan statement yang lain, yaitu else if. Else if. Lalu kita masukkan lagi size-nya. Jika size-nya ini sama dengan small, small. Kan bentuknya strawberry. Jangan lupa untuk titik komanya. Setelah itu kita masukkan untuk statement yang terakhir, yaitu kondisi yang terakhir, yaitu else. Kita tampilkan dengan konsol. Roots misalnya tidak apa, tidak ada dalam program yang kita buat roots available. Nah, di sini bisa kita run. Jadi ketika kita run, dia memang belum bisa menampilkan output, namun programnya sudah bisa jalan. Nah, selanjutnya itu saya sudah masuk ke dalam cara memanggil fungsi ini, lalu kita masuk ke dalam ini, ke dalam parameter dan argumen yang dimana dalam memanggilnya kita harus mengirimkan dua buah nilai. Jadi di sini setelah dipanggil, maka kita harus memanggilnya dengan perintah greeting. Tadi ini belum keluar output karena kita belum memanggilnya dengan perintah greeting. Jadi di sini ketika dipanggil dengan perintah greeting, maka yang keluar adalah Bonjour Harry. Ini Harry dan Friends. Di sini kita contohkan, kita panggil dia, kita masukkanlah nama fungsinya yaitu root. Lalu kita masukkan omega. Oh, kira. Lalu di sini untuk yang kondisi kedua kita masukkan big. Ini baru bisa kita runkan. Nah, dapat kita lihat setelah kita run, maka dia akan menampilkan melon taste. Console log melon. Dia akan menampilkan melon yang di mana kita masukkan pomegranate
dan big. Big ini adalah untuk kondisi yang pertama. Jadi kondisi yang pertama lah yang akan dijalankan. Gitu. Lalu, di dalam function itu dapat menghasilkan output ataupun mengembalikan sebuah nilai. Dengan nilai kembalian, kita dapat membuat function yang berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika. Dan hasilnya dapat kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, di contoh ini, ternyata function itu dapat menghasilkan nilai seperti yang telah dapat mengembalikan nilai seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini bisa kita contohkan, kita buat dia function function multiply xy. Lalu kita masukkan untuk mengembalikan nilai, kita masukkan return x dikali x ditambah y. Lalu kita buat dia result sama dengan multiply, kita masukkanlah nilainya yang dijumlahkan, misalnya 23 dan 2. Lalu kita tampilkanlah dengan konsol. Sini untuk yang ini kita komentarin saja terlebih dahulu agar lebih jelas programnya kelihatan. Ini lupa, maaf. Function multiply x itu. Ini kita ubah dulu x dikali y. Nah, dapat kita lihat bahwa ketika kita run, ini akan menghasilkan output 46, yang dimana dia akan menjumlahkan nilai ataupun yang kita masukkan ke dalam parameternya. Jadi di sini argumen yang kita masukkan akan dijumlahkan, seperti yang telah tampil di sini. Kalau kita buat ini jadi tanda tambah, nah dia akan menghasilkan 25, yang dimana 23 ditambah 2 itu 25. Nah, di sini kan ini kita membuat fungsi untuk mengembalikan nilai. Bagaimana jika kita ingin membuat fungsi itu tidak mengembalikan nilai? Jadi, agar fungsi bisa mengembalikan nilai, gunakanlah keyword return. Nah, di sini sudah kita gunakan keyword return kan untuk mengembalikan nilai. Jadi, untuk program yang ini juga bisa kita gunakan return untuk mengembalikan nilai. Nah, sudah selesai kepada parameter dan argumen yang mengembalikan nilai. Sekarang kita masuk ke dalam materi expression function. Cara lain untuk membuat sebuah fungsi pada JavaScript adalah expression function. Jadi expression itu adalah kode ataupun instruksi yang mengembalikan nilai, sehingga expression function-nya bisa disimpan di dalam sebuah variabel. Pada expression function, umumnya kita tidak perlu menuliskan nama fungsinya. Fungsi yang tidak bernama juga dikenal dengan anonymous function. Nah, di sini sudah dibuat contohnya. Dapat kita lihat terlebih dahulu. Ini ada yang pertama dibuatlah parameter dan argumennya itu constant greeting, function, name, dan language. Lalu dipanggil dan dibuatlah parameternya dan dibuat parameter return untuk mengembalikan nilai. Setelah itu di sini dia menggunakan tanda tambah untuk ekspresi functionnya. Di sini bisa kita contohkan lagi. Ini kita komentari dulu. Lalu untuk contohnya kita pakai saja yang pertama, fungsi pertama. Kode yang kita buat pertama. Nah, di sini dapat kita lihat untuk ekspresi functionnya, ini kan if size else. Di sini dia tidak menggunakan tanda dolar ini, melainkan menggunakan tanda tambah. Nah, di sini kita ubah saja untuk bagian konsol log-nya diganti menjadi fungsi return untuk mengembalikan nilai. Return.
Nah, di sini kita masukkanlah yang ingin kita tampilkan. Jadi, untuk yang big kita masukkan dia melon. Lalu kita berikan dia tanda tambah nama fungsinya. Tadi di sini yang kita masukkan test. Tambah. Untuk tanda serunya juga harus kita buat diapit oleh tanda titik 2. Begitu juga untuk yang kedua, kondisi if else-nya. Untuk yang small maka akan menghasilkan strawberry.txt. Lalu untuk else juga sama. Return melon, di sini kita buat returnnya with not available. Nah, lalu di sini kita tampilkan menggunakan konsol log. Kita masuklah fungsinya tadi yaitu fruit. Lalu buka kurung yang kita masukkan tadi, misalnya benar durian. Lalu kita buat di sini small. Nah, ketika kita run, maka dia akan menghasilkan output strawberry durian, yang dimana untuk yang small ini itu kan strawberry. Nah, kita buat di sini durian gitu. Kalau misalnya kita buat di sini merah, strawberry merah. Nah, dia akan menampilkan output strawberry merah seperti itu. Nah, di sini agar dia terdapat spasi, kita tambahkan spasi di belakang kata stroberinya. Nah, pada materi sebelumnya itu kita telah belajar mengenai fungsi yang merupakan suatu blok kode yang dapat menerima input dan menghasilkan output tertentu. Input ke dalam sebuah fungsi dikirimkan melalui parameter, yang dimana parameter dari fungsi dapat berupa tipe data apapun, mulai dari string, number, objek, bahkan fungsi lainnya. Jadi contohnya itu seperti berikut. Di sini kita komentar yang ini dulu ya. Nah, kita buat yang baru. Cons people. Cons root aja lah. Root. Sama dengan kita masukkan dia nilainya yaitu name. Oh, baru size-nya nol. Lalu kita masukkan itu price-nya. Hey, wait. Kilogram ya. Kilonya masukkan 1. Di sini kita masukkanlah function-nya. Function. Kita ingin buat nama fungsinya apa? Misalnya sini saya membuat nama function varian. Lalu dimasukkan display name. Maaf, ini masukkan name-nya, lalu size-nya. Ini tadi varian apa tanda ini ya, kurung. Lalu kita tampilkan dengan console log. My grenade is
Yes. Guys. Baru kita masukkan nama innya, varian, masukkan fruit. Lalu bisa kita panggil, kita run. Nah, ketika kita run, dia akan menghasilkan, ini salah, dia harusnya, Nah, jadi dapat kita lihat bahwa di sini ketika kita run, dia akan menghasilkan output pomegranate is small. Dari mana di sini kita masukkan dia name-nya itu pomegranate, size-nya small. Lalu kita panggil, maka akan menghasilkan pomegranate is small. Lalu kita masuk ke dalam default parameters. Parameter ini merupakan fungsi yang dapat berupa tipe data apapun, mulai dari string, number, objek, dan lainnya kan. Jadi fungsi pada JavaScript tidak melakukan pengecekan terhadap jumlah maupun tipe argumen yang dimasukkan ke dalam fungsi dalam parameter. Jadi ini contohnya ada function eksponen. Nah, di sini dipanggil. Di sini kita contohkan lagi. Buat fruit juga ya, biar mudah. Eksponen di sini eksponen program function eksponen nanti kita masukkanlah get label function variance. Ketika kita run, dia akan menghasilkan output bahwa 2 pangkat eksponen itu sama dengan none. Yang dimana seperti yang kita lihat pada kode ini, ketika argumennya itu lebih sedikit dari parameternya, maka parameter yang kita buat itu tidak terdefinisi, akan bernilai undefined. Jadi yang kita buat ini, dia akan bernilai undefined. Nah, bagaimana cara mengatasi agar parameter yang kita buat ini tidak bernilai undefined? Jadi caranya itu kita bisa memberikan nilai default pada parameter. Nilai ini akan digunakan jika kita tidak memasukkan parameter. Nah, jadi di sini kita berikan dia nilai default, yang dimana eksponennya ini kita kasih nilai defaultnya kan tadi 2 ya. Lalu eksponen as result. Nah, di sini kita naikkan menjadi 3. Coba kita run apakah masih undefined. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ketika kita sudah memberikan nilai, maka dia tidak undefined lagi.
Dan hasilnya adalah 3 pangkat eksponennya sama dengan 9. Jadi 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 begitu. Jadi kita harus menambahkan parameternya gitu, menambahkan nilainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam res parameter. Eh, res parameter ini mungkin sama seperti split operator, yang dimana split operator itu menyebarkan array menjadi beberapa elemen berbeda. Jadi res parameter ini merupakan kebalikan dari split operator tersebut. Res parameter dituliskan menggunakan tree consecutive dots. Dengan res parameter, kita dapat menghubungkan beberapa elemen menjadi satu array. Tentu, teknik ini sangat bermanfaat ketika kita hendak membuat sebuah fungsi dengan parameter yang tidak sulit, tidak pasti. Nah, ini contohnya. Nah, kita buat lagi contohnya. Kita buat function nilai sama dengan, kita buat function nilai, lalu kita masukkan, kita function ranking. Lalu kita masukkan nilai, let result sama dengan 0. Lalu kita masukkan dia kondisinya for let number of nilai. Kali sama dengan number. Lalu di sini kita buat dia return untuk mengembalikan nilainya, return result. Setelah itu kita panggillah dengan console log. Tadi kan kita buat dia sini ranking ya, ranking. Lalu kita masukkanlah 1, 2, 3, 4. Kita tutup dulu. Nah, jadi ketika kita run, dia rankingnya ini akan 0. Yang dimana kan di sini result sama dengan kali number. Jadi dia akan masukkan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam array function. Array function ini mirip seperti regular function secara perilaku, tetapi berbeda dalam penulisannya. Sesuai namanya, fungsi didefinisikan menggunakan tanda panah ataupun fat arrow. Jadi dengan tanda panah ini pasti penulisan kode kita akan menjadi lebih singkat. Jadi selain perbedaan sintaks, terdapat perbedaan perilaku antara arrow function dan regular function. Regular function dapat berupa function declaration dan function expression. Sedangkan arrow function hanya berupa expression function saja. Nah, contohnya ini kita contohkan lagi aja. Ini untuk function declaration. Jadi kita buat functionnya lompat. Lalu kita masukkanlah dia. Kita buat dia parameternya. Function dot ini.
Jadi fungsinya lompat, misalnya kita lompat jauh, lalu ya seperti ini untuk programnya. Sini kalau kita run dia tidak akan menghasilkan output apapun. Selanjutnya di sini kita contohkan untuk yang function expression. Ini kita salin saja agar lebih cepat. Nah, untuk yang grade ini dia menggunakan operator tadi ya, raw function-nya. Jadi fungsinya seperti berikut. Ini kita melakukan function yang disebut dengan raw function. Untuk yang animal juga ditambahi raw function-nya. Ini juga belum bisa di-run karena kita belum memanggilnya. Nah, pada raw function kita tidak perlu menuliskan keyword function setiap membuat fungsi. Kita tetap menuliskan parameter di dalam tanda kurung lalu diikuti dengan tanda panah. Jadi ini error karena kita tidak mengikuti hal tersebut. Jadi di sini kita buat ulang. My name. Nama saya. Name ya tadi. Oh, my name sama dengan Gapi. Nah, jadi kita coba run. Nah, di sini ketika kita run, dia akan menghasilkan output nama saya Gapi, bukan seperti yang di atas tadi. Kalau yang di atas kan error. Nah, jadi sini dia akan benar. Di sini kan kita membuat parameter ya. Nah, kalau kita tidak membutuhkan parameter, maka kita tetap menuliskan tanda kurungnya. Kita tetap membuat tanda kurung walaupun di dalam tanda kurung tersebut kosong. Tuh. Contohnya itu seperti berikut. Ini kita copy, kita masukkan, lalu const my name sama dengan kita masukkan aja parameternya. Walaupun kita tidak membuat di dalamnya itu ada parameter, tapi kita buat aja dia parameternya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hal berikut yang dimana ketika body dari function terdiri dari satu baris, kita bisa menghapus tanda kurung kurawalnya. Seperti yang tadi. Setelah itu, kita masuk ke dalam variabel scope. Variabel scope itu merupakan variabel yang dapat diakses dari seluruh script yang disebut dengan globally scope. Sementara variabel hanya diakses hanya pada fungsi tersebut disebut dengan locally scope.
Jadi variabel JavaScript menggunakan fungsi untuk mengelola cakupannya. Jika variabel didefinisikan di luar fungsi, maka variabel tersebut bersifat global. Namun jika variabel itu didefinisikan di dalam fungsi, maka variabel tersebut bersifat lokal dan cakupannya hanya pada fungsi tersebut beserta turunannya. Nah, ini contohnya seperti berikut. Kita contohkan lagi. Kita buat const-nya X sama dengan X. Lalu kita buat function-nya. Root. Ini kita tetap buat parameternya walaupun tidak terisi. Lalu ini kita buat const. Const-nya Y sama dengan Y. Buat function-nya page. Jadi page tables. Nah, kita buat lagi const-nya. Barisnya kita buat di sini. Misalnya Z sama dengan ya. Juga belum bisa di-run ya. Ini error bukan karena programnya error, melainkan memang ini belum dipanggil untuk menampilkan outputnya. Jadi, ketika kita mendefinisikan variabel itu di dalam fungsi, maka kita harus berhati-hati. Karena kita bisa saja mendapatkan hasil yang tidak kita inginkan atau tidak di luar perkiraan kita gitu. Jadi, sini contohnya. Function multiply range. Kita buat range. Nilainya itu sama dengan range dikali dengan range. Untuk mengembalikan nilai. Jadi di sini ketika kita buat, nah di sini kan nilainya itu range dikali range. Kita buat nilainya 80, nilai ini range. Nilai range-nya itu kita buat multiply 30, maka ini akan dikalikan dia 80 dikali 30. Lalu hasilnya dari range-nya tersebut. Nah, ini kan tadi di dalam variabel scope-nya kan, mungkin untuk outputnya itu kita berharap bahwa nilainya itu tetap. Mengingat variabelnya ini kita buat 80 dan 30. Berarti hasilnya kan seharusnya bukan 900. Nah, dapat kita ingat bahwa di dalam variabel scope tadi, hasil yang kita dapatkan itu bisa di luar perkiraan kita gitu. Hal ini terjadi itu bisa karena kita menetapkan variabel total sebagai cakupan lokal. Jadi, kita tidak menggunakan keyword const atau length ketika mendeklarasikan variabel total pada fungsi multiply, sehingga variabel total itu menjadi global. Jadi, variabel yang total kita tetapkan itu dia berubah menjadi global. Makanya, hasilnya itu di luar perkiraan. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu closure. Sebelumnya, kita telah tahu bahwa fungsi itu dapat didefinisikan di dalam global ataupun lokal. Suatu fungsi dapat mengakses variabel di dalam lexical scope-nya yang disebut dengan closure. Jadi, lexical scope ini berarti
pada sebuah fungsi bersarang, fungsi yang berada di dalam memiliki akses ke variabel di dalam lingkup induknya. Dapat kita ketahui bahwa dalam fungsi seperti berikut ini terdapat fungsi init. Nah, fungsi init ini memiliki variabel local name dan fungsi greet. Fungsi greet adalah inner function yang didefinisikan di dalam init dan hanya bisa diakses dari dalam fungsi init tersebut. Sini langsung saja kita contohkan programnya. Function init. Function color. Masukkanlah dia nilainya purple. Lalu kita panggillah grid-nya tadi. Jangan lupa untuk fungsi initnya. Nah, ketika kita run, dia akan menghasilkan output warna itu purple. Karena kita buat warna yang kita masukkan di sini nilai dari function name itu adalah purple. Gitu. Nah, di sini ada cara kedua, yaitu dapat kita lihat seperti berikut. Ini untuk kode yang seperti ini akan menghasilkan output yang sama. Perbedaannya itu adalah fungsi greet yang dikembalikan ataupun return dari outer functionnya sebelum dieksekusi. Karena variabel name berada dalam scope init, maka umumnya variabel tersebut akan hilang atau dihapus ketika fungsinya selesai dijalankan. Namun, pada kasus di atas, fungsi greet yang diakses melalui fungsi main function masih memiliki referensi atau akses ke variabel name. Variabel pada mekanisme di atas telah tertutup, yang berarti variabel tersebut berada di dalam closure. Jadi, ini outputnya sama saja, namun cara pembuatan fungsinya yang berbeda. Gitu. Jadi ini mengenai closure. Ini juga untuk contoh yang kedua sama saja. Ini untuk counter yang dimana nilai counter akan bertambah ketika kita memanggil fungsi add. Di sini kita contohkan juga untuk yang counter. Kita buat let counter sama dengan 0 untuk nilainya, lalu kita panggil const. Kita buat nilainya itu di sini const nilai. Jadi di sini ketika kita panggil, maka outputnya adalah 1, 2, 11. Yang dimana nilai counternya ini akan bertambah ketika kita memanggil fungsi add-nya. Jadi output ini akan terus bertambah. Itu 1, 2, dan terakhir itu adalah 11. Sekian video penjelasan mengenai function di dalam JavaScript. Semoga bermanfaat. Terima kasih.